para santriwan santriwati Madrasatul Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang sangat cerah ini ya. Semalaman kita panas ya. Itu semalaman panas ya malam ya. Kemarin juga siang panas banget kan? Itu kita harus bersyukur. Itu kita lagi simulasi padang mahsyar. Coba kalau nanti di padang mahsyar, itu satu matahari aja sekarang udah panas, apalagi nanti. Nah, ya. Jadi walaupun panas jangan ngeluh, aduh panas, gimana sih? Nah, jangan. Namanya juga Ramadan. Ramad itu artinya membakar. Itu Ramadan itu dari asal katanya apa? Membakar. Panas banget. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Membakar apa? Membakar lemak kita gitu kan. Lemak ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberi kesehatan sampai penghujung Ramadan nanti ya. Kita bisa menyelesaikan Ramadan. Di sini sudah semuanya, ada yang sudah bolong ya. Kalau perempuan mungkin udah pernah haid ya. Belum ya. Ya ini udah pernah bolong? Masya Allah. Baik ya. Insya Allah. Nah pada pagi yang cerah ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi sahabat yang terkenal low profile. Low profile. Tahu low profile? Itu kalau bahasa kita itu introvert. Tahu introvert? Ada extrovert, introvert. Itu nggak mau tampil. Ini kayaknya gue banget nih kata Gani gitu kan. Dia itu introvert. Dia itu nggak mau tampil di muka umum. Dia itu nggak mau. Nih saya nih menonjol. Saya nih panglima perang. Ada kan nih saya panglima perang nih. Saya misalnya khalifah. Ini dia itu sahabat Nabi, ada yang jadi khalifah, ada yang jadi panglima gitu kan. Ada yang jadi banyak sekali tugas dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat Nabi ini terkenal low profile. Jadi beliau itu tidak mau menonjolkan. Siapakah dia? Ada yang tahu? Dia salah seorang sahabat Nabi yang tergolong al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, siapakah dia? Dia adalah Sa'id bin Zaid. Siapa? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini sosok yang jarang nongol. Di perang Badar juga nggak tahu di mana. Ternyata di perang Badar dia nggak ikut perang Badar. Ketika perang Badar nih, Sa'id bin Zaid itu ditugaskan sama Nabi jadi mata-mata. Jadi ketika itu ada kabilah Abu Sufyan mau ke Mekah kan mau menghadang kabilah Abu Sufyan. Ternyata kabilah Abu Sufyan itu jalannya berbeda. Jadi nggak ketemu mau ngelawan itu, nggak ketemu mata-matain itu. Ketika ikut perang Badar, menyusul Nabi ke perang Badar, perangnya udah selesai. Jadi nggak ikutan perang Badar. Di perang-perang yang lain juga nggak ketahuan dia itu di mana. Sangat-sangat pokoknya tidak mau menonjolkan diri lah, gitu kan. Subhanallah. Itu Sa'id bin Zaid. Jadi hampir semua ulama-ulama tarikh satu riwayat itu jarang sekali yang memberikan catatan untuk beliau, masya Allah. Padahal beliau salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa aja? Pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, 5 Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya nih ya. Ke-6 Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya, ya kan? Panglima perang Qadisiyah. Siapa lagi? Zubair bin Awam, yang kalau kemarin itu punya putra namanya Abdullah bin Zubair, itu pemberani itu kan, hawarinya Rasulullah. Terus siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, sang aminu hadhil ummah, orang yang paling dipercaya, ini beliau. Yang selanjutnya siapa lagi? Saya. Siapa lagi? Ada yang tahu? Tolhah bin Ubaidillah. Ini Tolhah itu luar biasa. Ketika perang Uhud, itu ketika perang Uhud nih Tolhah
pedangnya udah habis, pada patah. Panahnya juga udah pada habis busurnya. Apa yang digunakan? Ketika Nabi dilempari sama batu, dilempari sama panah itu kan, Tolha kan melindungi Nabi nih dengan badannya, melindungi Nabi. Ketika Nabi mau naik ke atas batu, ditaikin ke atas yang lebih tinggi kan, takutnya kan diserang oleh kuda-kuda dari Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam. Ini Sayyidina Tolha gini badannya. Jadi silakan Nabi naik ke atas saya. Sampai segitunya. Melindungi Rasulullah. Tolha. Terus yang terakhir adalah siapa? Dia nanya, siapa yang terakhir katanya. Itu baru 9 katanya. Satu lagi siapa? Ada yang tahu siapa? Kalau kalian mau nanya, ini dalam sebuah riwayat ya, kata-kata beliau. Kalau kalian mau nanya, saya jelaskan. Kalau kalian nggak nanya, nggak apa-apa. Lu siapa yang ke-10? Sa'id bin Zaid. Dia sendiri yang ngomong. Dia dengan pola Sa'id bin Zaid gitu. Ya, dia yang dijamin masuk surga. Orang dijamin masuk surga. Ceritanya gini, tahu figuran? Satu kisah luar biasa, beliau jadi figuran ketika Umar masuk Islam. Umar menikah dengan Umar punya anak namanya Abdullah bin Umar. Umar punya adik perempuan namanya siapa? Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab itu menikah dengan Sa'id bin Zaid. Jadi beliau itu iparnya Umar. Jadi nggak menonjol, beliau itu nggak menonjolkan diri. Saya siapa nggak banyak riwayat dari beliau. Jadi suatu ketika Umar kan udah puncak-puncaknya nih, saya mau membunuh Nabi. Ini dibawain ini. Mana Rasulullah? Di tengah perjalanan ketemu sama salah seorang yang menyembunyikan keislamannya. Umar, kau mau kemana? Saya mau ketemu Nabi. Semua perpecahan di Arab ini karena ulahnya dia, Muhammad katanya. Ini udah siap nih pedang. Kamu nggak tahu? Kamu ngurusin orang lain, keluargamu sendiri ada yang masuk agama Muhammad katanya. Hah? Masa? Balik lagi Umar itu. Tok. Fatimah katanya. Hei, Fatimah. Duk gitu kan. Kaget tuh, di dalam itu ada Khobab. Khobab itu guru ngajinya Fatimah sama Sa'id bin Zaid. Sembunyi tuh di bawah ranjang, di bawah ke kamar sembunyi. Takut. Umar itu tahu sendiri Umar kayak gimana. Umar itu emang udah tinggi besar. Nih kalau naik kuda itu Umar naik kuda nih, si kakinya itu hampir nyentuh tanah. Ini kakinya udah hampir nyentuh tanah. Karena tinggi besar. Makanya setan takut sama Umar. Kalau Umar lewat gang sini nih, Umar lewat gang sini misalnya, setan nggak mau lewat sini, takut. Itu setan takut sama Umar. Umar itu pasti lewat sana, setan lewat sana karena takut ketemu sama Umar bin Khattab. Bahkan anak-anak juga takut. Suatu ketika anak-anak lagi main, ada Umar, kecuali satu orang, Abdullah bin Zubair. Hei, kamu Ibnu Zubair, kenapa kau nggak lari? Yang lainnya pada lari, takut. Umar kan meskipun anak-anak tegas, berwibawa. Kenapa kau nggak lari, wahai Ibnu Zubair? Nah, salah saya apa katanya? Saya lari. Anak wajib, benar juga ya. Dia pemberani dari awal ya, Ibnu Zubair. Nah, ketika masuk ini dibuka pintunya, didobrak. Siapa tadi? Apa yang saya dengar kata Umar? Siapa itu? Mana itu? Ini udah diginiin sama Fatimah. Apa itu? Ini mushaf Al-Quran. Dia menyembunyikan mushafnya di sini. Kata Umar. Nah, apakah engkau wahai Fatimah udah masuk Islam? Udah masuk agama Muhammad? Kenapa kamu nanya seperti itu? Gimana? Amuk Umar. Digampar. Apa? Sampai berdarah. Datang suaminya. Siapa tadi? Sa'id bin Zaid. Kan melihat istrinya ditampar gimana? Kamu gak boleh gitu. Ditonjok sama Umar. Tahu sendiri Umar mau nonjok. Sa'id bin Zaid ditonjok Umar langsung pingsan, terkapar ketika itu. Itu cerita Sa'id bin Zaid seperti itu. Dia itu mulia karena apa? Ditonjok Umar ya. Tapi bukan mulia karena itu saja. Itu dari ayahnya. Sa'id bin Zaid itu mulia. Belum pernah ayahnya itu menyembah berhala. Beliau itu agama yang lurus hanif sejak zaman Nabi Ibrahim. Ayahnya namanya Zaid bin Amr bin Nufail.
Zaid bin Amr bin Nufail, ya. Itu mencari kemana-mana agama Ibrahim ketika itu, ya. Ketika itu belum ada Islam, ya. Itu dia sampai pingsan. Apa yang kau buka wahai Fatimah? Kan Umar melihat adiknya berdarah, suaminya pingsan gitu kan. Nah, gimana? Terenyuh hatinya akhirnya. Coba saya mau baca. Jangan baca. Kamu harus mandi dulu. Karena kalau orang belum masuk Islam harus mandi wajib dulu, bener kan? Mandi dulu. Ya mandi baru dibaca. Surat apa? Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilum mimman khalaqa ar-ardha samawati wal arda dan seterusnya sampai ayat ke-7. Seketika itu juga Umar masuk Islam. Itu Said bin Zaid seperti itu. Jadi beliau jadi figuran, bukan pemain utama. Ya, luar biasa. Terus kisah selanjutnya itu Said ketika itu beliau berdoa dizolimi. Jadi ketika itu ada banjir nih, ada banjir ke pekarangan rumahnya, patok batas rumah, batas halaman rumah itu geser dikit. Tetangganya komplain, Said katanya ini menggeser patok rumah, komplain, datang ke khalifah. Itu perempuan tersebut manggil beberapa orang jadi saksi palsu. Bener kan Said yang mindahin? Bener kan katanya? Iya. Bayar orang buat jadi saksi palsu. Iya. Kan geram. Siapa yang mindahin? Itu kan banjir ya ketika itu kan. Lalu dia berdoa, ya Allah, seandainya perempuan ini temukan kebenaran dari hal tersebut. Seandainya dibukakan pintu-pintu kebenaran, semoga perempuan ini, kata saya, semoga yang berbuat seperti ini nanti mati di tanahnya sendiri di dalam lubang. Kata Said, doa kayak gitu dikabulkan oleh Allah. Perempuan itu punya sumur, bikin sumur, ketika berjalan jatuh ke dalam sumur. Di dalam sumur ada ular, digigit ular sampai mati. Itu kisahnya luar biasa. Hati-hati dengan doa orang terzolimi, itu mustajab. Nah, hati-hati loh. Hanya ya, ada didolimi nih. Wah, saya didolimi, saya nggak diajak main sama dia. Saya nggak pernah ditanya sama dia. Saya nggak, pokoknya didolimi loh. Kamu diolok-olok gitu kan. Dia berdoa, apalagi bulan Ramadan berdoa, ya Allah, semoga orang yang mendolimi saya diberikan bisul misalnya. Nauzubillah gitu. Semuanya. Nah, kalau kayak gitu gimana coba? Hati-hati dengan doa orang terzalim, itu mustajab doanya. Ya. Ini sampai ketika itu terzalimi ketika itu kayak tadi tuh, kayak posisi Said dipindahin patok rumah gitu kan. Berdoa kepada Allah. Apalagi kalau doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kalau Sa'ad udah gini, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau udah gini udah pasti diijabah sama Allah. Kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu minta doa kepada Nabi. Nabi Rasulullah kepada Sa'ad, Sa'ad, apa yang engkau lakukan? Saya akan minta kepada Allah. Kira-kira kalau Nabi bicara kayak gitu, kalian mau doa apa? Bener cerdas Adel. Ya Rasulullah. Sa'ad ya gitu kan? Ya Rasulullah, saya ingin doa-doa saya dikabulkan. Bener. Coba misalnya nih, engkau mau doa apa? Saya ingin masuk ke surga. Ya bisa aja kan? Saya ingin bertemu Rasulullah di surga, ya bisa aja kan? Tapi saat itu doanya nggak kayak gitu. Ya Rasulullah, saya ingin doa-doa saya dikabulkan. Berarti semua doanya dikabulkan. Terserah dia kan? Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, luar biasa. Nah itu ya kisah sedikit tentang Said bin Zaid. Mudah-mudahan berilah hikmahnya. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.